Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan kami di channel Guru Profesi, media berbagi informasi seputar pendidikan profesi guru. Ibu dan bapak rekan-rekan guru sekalian, kali ini kami akan berbagi informasi mengenai apakah betul bahwa guru dengan usia senior atau usia tua boleh dikatakan akan menjadi prioritas PPG dan jabatan tahun 2024 mendatang, atau apakah prioritas utama ditentukan karena pengabdiannya yang sudah lama. Bapak dan Ibu, kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Baik, Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, kita akan masih berpedoman pada Permendikbudristek nomor 54 tahun 2022 tentang tata cara memperoleh sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan. Dan ini masih berlaku untuk PPG dalam jabatan tahun 2024. Di dalam Permendikbud tersebut, pada pasal 14 ditentukan bahwa calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi dalam pengumuman adalah akan menjadi peserta PPG dalam jabatan, tentunya ditentukan oleh jumlah mahasiswa atau kuota yang akan diumumkan oleh menteri ataupun petugas kementerian atau dirjen dan sebagainya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu teman-teman, penentuan keikutsertaan calon mahasiswa, nah ini di pasal 3 yang paling kita tunggu terkait dengan pertimbangan untuk menentukan PPG dan jabatan. Di sini mempertimbangkan kriteria pertama adalah masa kerja paling lama. Jadi ternyata Bapak dan Ibu untuk menentukan peserta PPG dan jabatan ini adalah masa kerja yang paling lama. Ini menjadi prioritas pertama. Kemudian yang kedua adalah usia paling tinggi, ketiganya adalah pendidikan pada daerah khusus, dan yang terakhir adalah perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi. Gitu Bapak dan Ibu teman-teman sekalian. Jadi kalau ada informasi mengenai bahwa prioritas diutamakan yang masa kerja paling lama dan usia paling tinggi, tidak salah, karena memang di dalam Permendikbud Ristek sendiri nomor 54 tahun 2022 ini pasal 14 ayat 3 jelas disebutkan bahwa pertimbangan paling pertama adalah masa kerja, yang kedua adalah usia paling tinggi. Ibu dan Bapak teman-teman tentu itu sesuai juga dengan kuota yang disiapkan oleh pemerintah meskipun Bapak Ibu sudah lulus seleksi administrasi dan seleksi akademik begitu. Nanti kita akan lihat berapa banyak sebenarnya jumlah guru di Indonesia yang belum sertifikasi dan bagaimana pembagian waktunya sampai dengan kemungkinan di 2028. Bapak Ibu, di pasal 5 sebelumnya bahwa untuk bisa mengikuti PPG dalam jabatan harus tercatat aktif mengajar 3 tahun terakhir, kualifikasi akademiknya S1 atau diploma 4, ini adalah amanah undang-undang guru dan dosen, punya NUPTK dan usia paling tinggi 58 tahun Bapak dan Ibu. Karena jangan sampai nanti misalnya kalau tidak diberi batasan maksimal 58 tahun, Bapak Ibu guru kan pensiun usia 60 tahun Kalau usia 59 misalnya diberi kesempatan untuk ikut PPG, nanti baru lulus PPG belum terima sertifikasi sudah pensiun. Nah, jadi dibatasi 58 tahun dengan asumsi usia 58 tahun ikut PPG, usia 59 terima sertif, karena sertifikasi akan diterima itu 1 tahun berikutnya setelah Bapak Ibu lulus. Jadi misalnya lulusnya 2023 akan terima sertifikasi 2024 Kemudian sehat jasmani rohani dan seterusnya ini. Oke, Ibu dan Bapak, teman-teman sekalian, kalau kita lihat di pasal 4 sebelumnya ini ngacak aja pasalnya, tapi mudah-mudahan runtut dan bisa dipahami. Bapak dan Ibu, di pasal 4 disebut bahwa guru dalam jabatan itu sendiri adalah yang diangkat sampai dengan 2025. Ini mengalami revisi dari Permendikbud sebelumnya bahwa guru dalam jabatan diangkat sampai dengan 2025 dengan asumsi tadi kalau Bapak Ibu guru dalam jabatan diangkat terakhir 2025 kemudian sudah aktif mengajar 3 tahun, maka dia bisa ikut PPG dalam jabatan terakhir yaitu tahun 2028, begitu asumsinya. Kemudian guru dalam jabatan itu sendiri ada 3 kategori. Pertama adalah guru penggerak, Bapak Ibu guru yang punya sertifikat guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu guru ex-PLPG yang jumlahnya sekitar 12 ribuan orang dan sudah mulai ikut PPG dalam jabatan sejak tahun 2023 awal kalau tidak salah, itu 2022 akhir begitu.
Nah, ini tinggal sedikit memang XPLPG. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu guru bukan guru penggerak, bukan guru XPLPG. Ini nanti kita dibagi dua kategori. Ibu dan Bapak teman-teman, di pasal 15 disebutkan di sini bahwa PPG dalam jabatan itu sebenarnya seyogianya adalah 36 SKS atau 2 semester. Tetapi itu terbagi menjadi dua kegiatan. Pertama adalah rekognisi pembelajaran lampau atau RPL atau bonus SKS, atau bahasanya adalah penghargaan bagi Bapak Ibu guru yang sudah mengajar, ya selama ini mengajar, itu dianggap dikonversi ke dalam beban SKS sehingga mengurangi beban SKS belajar ini begitu. Kemudian yang keduanya adalah pembelajaran program pendidikan profesi guru. Nah, untuk RPL sendiri atau bonus SKS-nya, Bapak Ibu guru penggerak dan Bapak Ibu guru XPLPG diberikan bonus SKS-nya 36 SKS. Jadi artinya Bapak Ibu guru penggerak dan Bapak Ibu guru XPLPG tidak mengikuti pembelajaran pada proses PPG, ya. Tetapi ada hal yang harus dikerjakan. Pertama, Bapak Ibu guru penggerak ini penggantinya adalah membuat laporan dari kegiatan selama menjadi peserta guru penggerak. Kemudian itu dihargai, ya, setara dengan 36 SKS PPG. Ditutup dengan uji pengetahuan, ya, tetap. Bapak Ibu guru XPLPG tidak mengikuti pembelajaran PPG karena sudah ikut PLPG itu sendiri. Meskipun PLPG tempo hari di tahun 2018, ya, kalau nggak salah 2017-2016 itu pelaksanaannya tentu tidak selama PPG, ya. Kalau nggak salah mungkin sekitar 10 harian itu, ya. Tapi itu sudah dianggap mengikuti proses pembelajaran, tinggal uji pengetahuan saja. Nah, Bapak dan Ibu yang berikutnya, Bapak Ibu guru yang diangkat sampai dengan tahun 2015, bukan guru penggerak, bukan guru XPLPG, itu bonus SKS-nya 24 SKS, sehingga PPG dilaksanakan 12 SKS. Dan kita lihat 12 SKS itu berapa pertemuan begitu, ya, atau berapa lama waktunya. Kemudian yang Bapak Ibu guru diangkat dari 2016 sampai 2025, RPL-nya 18 SKS, sehingga PPG-nya 18 SKS. Bapak Ibu teman-teman, kalau kita lihat di kebijakan PPG dalam jabatan tahun ini, itu masih menyisakan 1,5 juta orang guru yang belum tersertifikasi atau belum mengikuti PPG. Itu artinya kalau dibagi sampai dengan 2028, maka per tahun harus 300.000 orang guru yang diangkut untuk ikut PPG. Nah, 300.000 orang ini tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kalaulah dianggap misalkan satu orang ikut PPG dalam jabatan itu dengan biaya 8 juta sebagaimana biasanya, maka kalikan saja 300.000 kali 8 juta. Berapa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah? Nah, kira-kira tercover tidak oleh pemerintah? Kalau tercover berarti selesai itu, ya, sampai dengan 2028, 1,5 juta guru. Nah, selain PPG dalam jabatan, ya ada PPG prajabatan. Jadi PPG dalam jabatan untuk menyelesaikan 1,5 juta guru, ya kan, selesai. Nah, selanjutnya perekrutan guru melalui PPG prajabatan, yang dia harus profesi dulu sebelum kemudian menjadi guru. Yang sudah terlanjur jadi guru belum profesi lewatnya PPG dalam jabatan ini. Nah, inilah langkah-langkah kegiatannya Bapak dan Ibu untuk PPG dalam jabatan. Ada 10 kegiatan setidaknya yang harus Bapak Ibu jalani nanti, mulai dari seleksi administrasi, kemudian lulus, ikut seleksi akademik, kemudian lulus, konfirmasi kesediaan, kalau bersedia nanti ditetapkan jadi calon mahasiswa PPG, kalau nggak bersedia ya berarti belum. Setelah ini kemudian lapor diri ke LPTK, mengikuti pembelajaran PPG. Ini kalau ini contohnya 12 SKS begitu, ya. 12 SKS terdiri dari analisis mata masalah pembelajaran berbasis masalah begitu, ya. 5 SKS, desain pembelajaran inovatif 3 SKS, kompre, kemudian PPL 4 SKS, ditutup dengan UKM PPG atau UKIN dan UP, ya. Ibu Bapak teman-teman, kalau kita masih berpedoman pada pelaksanaan PPG dalam jabatan 2022 dan ini juga berlaku di 2023 ini, maka di 2024 kemungkinan juga akan masih sama, bahwa PPG dalam jabatan itu akan ada 3 tahapan gitu, ya, di dalam masa perkuliahannya ini, ya. Kalau kita lihat dari sini adalah dari nomor 6 sampai dengan nomor 9 itu ini kegiatan yang Bapak Ibu lalui.
pendalaman materi, ya, itu ada 3 langkah kegiatan, mulai dari identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, penentuan penyebab masalah. Ini ada LK1 sampai LK4 di sini yang harus Bapak Ibu selesaikan. Kemudian di tahap kedua adalah pengembangan perangkat, ada LK21, 22, ya, eksplorasi alternatif dan penentuan solusi. Dari penentuan solusi ini nanti Bapak Ibu menuangkan dalam bentuk perangkat pembelajaran, mulai dari RPP dan sebagainya sampai dengan evaluasi yang akan Bapak Ibu lakukan terhadap peserta didik. Diuji dengan uji komprehensif dari perangkat pembelajaran yang Ibu Bapak buat. Kemudian Bapak Ibu baru melaksanakan PPL. PPL ini dilaksanakan di sekolah asal biasanya begitu ya. Nah, selama proses pembelajaran PPG ini, seyogianya secara aturan Bapak Ibu dibebas tugaskan dari mengajar, dan itu menjadi diserahkan kepada kepala sekolah untuk mengatur pembelajaran kepada guru yang lain selama Bapak Ibu guru PPG. Ya, ditutup terakhir dengan UKM PPG. Bapak Ibu, kalau kita lihat beban SKS-nya, Bapak Ibu TMT sampai dengan 2015, kita sebut kategori 1 tadi adalah 12 SKS. Dan ini kurang lebih sekitar pelaksanaannya 3 bulan. Kategori 2 18 SKS, kurang lebih 4 sampai 5 bulan kegiatan, ya. Bapak Ibu, teman-teman, ya, itu berbagi kami. Mudah-mudahan bermanfaat, sukses terus ya untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.